Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang jurus penangkal pelet. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada, semuanya tidak pandang bulu bisa menjadi sasaran korban pelet. Tidak peduli tua atau muda, tidak peduli miskin atau kaya, tidak peduli orang cantik, tampan, atau jelek, tidak peduli orang masih sendiri atau sudah menikah, semuanya bisa menjadi korban pelet. Kenapa? Karena orang mengirim pelet kepada kita itu dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang seseorang itu mencintai kita, dia menginginkan kita dan ingin mendapatkan kita. Memang ingin kita menjadi pasangan dia. Ada juga orang yang memang nakal ya. Jadi ingin mendapatkan kita lalu hanya untuk dijadikan mainan. Setelah mendapatkan kita lalu ditinggalkan pergi. Ada juga karena balas dendam, karena sakit hati. Mungkin pernah kita menyakiti dia atau karena ada saingan apapun itu. Jadi tujuannya hanya untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain kenapa seseorang mengirimkan pelet kepada kita. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi korban pelet. Kita harus bisa berhati-hati. Karena akibatnya sangat mengerikan. Pelet bisa merusak pikiran kita dan kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menangkal pelet supaya kita terhindar dari serangan ilmu pelet dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, inilah jurus penangkal pelet. Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Sebelum kita tahu apa saja jurus penangkal pelet, terlebih dulu kita harus mengetahui bagaimana cara kerja si pelet. Bagaimana dia memasuki diri kita, mempengaruhi dan menguasai diri kita. Jadi, seseorang yang mengirimkan pelet kepada kita biasanya menggunakan bantuan para entitas rendah. Yang dimaksud para entitas rendah ini adalah seperti setan, demit, genderuwo, jin, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya mereka yang mempunyai energi negatif. Para entitas rendah ini memasuki diri kita, mempengaruhi kita dan menguasai kita melalui celah di dalam pikiran kita. Jadi mereka-mereka ini menunggu celah kosong di dalam pikiran kita untuk mereka masuki, untuk mereka pengaruhi, dan kalau mereka benar-benar sudah masuk, mereka akan menguasai diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana cara pelet bekerja, maka kita juga harus tahu jurus penangkal peletnya ya, supaya kita bisa berhati-hati, bisa menangkal pelet supaya kita tidak menjadi korban pelet. Ya, jurus pertama penangkal pelet adalah jangan melamun, jangan suka bengong.
Banyak orang yang berkata, jangan suka melamun, jangan suka bengong, nanti kamu kesurupan loh, nanti kamu kesambet loh. Ini sangat benar sekali, karena ketika kita melamun atau kita sedang bengong, maka pikiran kita sedang kosong. Nah, ini adalah kesempatan emas bagi mereka, para entitas rendah, untuk masuk ke dalam pikiran kita dan menguasai pikiran kita yang sedang kosong. Jadi pikiran kita yang kosong, jadi mereka tempati. Jurus yang penangkal pelet yang kedua adalah kita selalu berada dalam keadaan tenang. Jadi ketika kita mendapatkan kesedihan, jangan terlalu bersedih yang berlebihan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka jangan terlalu bahagia. Ya, kalau kita dalam keadaan sedih, maka biasanya pikiran kita akan menjadi ruwet, akan menjadi berantakan, akan menjadi kisruh ya, ruwet gitu. Jadi ini adalah kesempatan emas buat para entitas rendah untuk mempengaruhi pikiran kita. Energi negatif, yaitu energi kesedihan yang kita pancarkan, ini akan menjadi makanan buat para entitas rendah, yang akan membuat mereka menjadi semakin kuat dan bisa menguasai kita. Dan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, lalu kita berbahagia dengan cara yang berlebihan, ini akan membuat kita terlena, sehingga kita tidak sadar dikuasai oleh para entitas rendah. Nah, makanya kalau kita sedang bersedih, maka ingatlah pesan ini ya, semua akan baik-baik saja. Jadi jangan terlalu bersedih ketika kamu mendapatkan kesedihan. Dan ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, maka kamu juga harus bisa bersikap tenang, jangan terlalu bahagia yang berlebihan. Karena semua itu adalah pelajaran hidup. Ya, bisa kebahagiaan dan kesedihan itu tidak ada yang abadi. Mereka akan datang silih berganti sebagai pelajaran hidup kita. Jadi kalau kamu mendapatkan kebahagiaan, maka jangan terlalu bahagia yang berlebihan. Jurus penangkal pelet yang ketiga adalah kita harus selalu dalam keadaan sadar dan fokus dengan apa yang kita lakukan. Misalnya saja kita sedang makan, maka kita fokus dengan menikmati makanan yang kita makan. Misalnya kita sedang bekerja, misalnya kita menyapu atau setrika atau mengasih makanan sama hewan peliharaan kita, maka kita juga harus fokus ya. Kalau sedang nyapu ya pikiran harus fokus menyapu. Kalau kita sedang setrika, maka pikiran juga harus fokus setrika. Kalau kita sedang memberi makan hewan peliharaan kita, maka kita juga harus fokus kepada mereka dan lain-lain sebagainya. Manfaat kalau kita sedang melakukan sesuatu dengan sadar dan fokus, yang pertama adalah pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan kita hasilnya akan menjadi maksimal. Dan yang ketiga, pikiran kita akan selalu terisi dengan apa yang kita lakukan. Jadi pikiran kita tidak kosong. Jadi tidak ada celah buat entitas rendah untuk memasuki diri kita, untuk mempengaruhi kita, apalagi menguasai kita. Jadi tidak ada istilahnya kesempatan bagi mereka yang mengirim pelet kepada kita untuk mengirim dan menguasai kita. Jurus penangkal pelet yang keempat adalah selalu dalam keadaan bahagia. Orang yang selalu menjaga hatinya dalam keadaan
bahagia, maka seseorang ini akan sulit sekali untuk dipelet, disantet, diguna-guna, dan lain-lain sebagainya yang sejenis itu. Maka dari itu, ya, lakukan apapun yang bisa membuat kita selalu bahagia. Misalnya saja mencintai diri kita sendiri. Menerima diri kita apa adanya. Mensyukuri apapun yang kita punya. Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kita harus selalu dalam keadaan bahagia. Jurus penangkal pelet yang kelima adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi, yang bisa menolong kita adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Maka kita harus selalu dekat dan selalu ingat dengan Tuhan. Selalu menyebut namanya. Nah, dan jurus penangkal pelet yang terakhir adalah ini khusus buat para kamu yang sudah menikah, ya. Kalau kamu sudah menikah, kamu harus bisa 100% dengan pasangan kamu. Karena kalau kamu ya misalnya bertengkar sama pasangan kamu, terus ada perasaan marah, benci, ingin meninggalkan pasanganmu. Nah, ini adalah kesempatan emas buat seseorang mengirim pelet kepada kita untuk mempengaruhi pikiran kita dan menguasai diri kita. Nah, ini tidak hanya untuk yang berpasangan saja, untuk yang masih single pun juga harus begitu. Jadi pikiran kita itu harus istilahnya mantap gitu loh. Jangan jangan goyang gitu. Kalau pikiran kita gampang goyang, maka nah ini kesempatan buat seseorang mengirimkan pelet kepada kita untuk memasuki pikiran kita, mempengaruhi dan menguasai diri kita. Nah, itu tadi adalah jurus penangkal pelet ya, supaya kita semua terhindar dan bisa menangkal pelet ya, supaya kita tidak menjadi korban pelet. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Bagi kamu yang sudah subscribe, sudah like, dan komen di video aku, aku ucapkan terima kasih dan aku doakan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.